Headline Liputan6.com kembali menyapa Anda kali ini dengan topik desakan pencarian pesawat MH370 pasca hilang misterius 9 tahun. Bagaimana peluangnya? Sahabat Liputan 6, saya Wayan Diananto, segera dengan laporan selengkapnya. Pada 8 Maret 2014, pesawat Malaysia Airlines MH370 yang membawa 239 penumpang hilang kontak setelah lepas landas dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Beijing, China. Setelah hampir 1 dekade, pencarian kembali dilakukan. Keluarga korban MH370 meminta pemerintah Malaysia mengizinkan perusahaan eksplorasi dasar laut Amerika Serikat Ocean Infinity mencari lagi bangkai pesawat yang hilang. Misi pencarian MH370 yang menelan biaya 135,36 juta dolar Amerika atau sekitar 2 triliun rupiah itu telah dihentikan pada Januari 2017. Pada 2018, Malaysia melibatkan Ocean Infinity dalam pencarian bangkai pesawat MH370 di Samudra Hindia bagian selatan. Pemerintah Malaysia berjanji akan membayar hingga 70 juta dolar Amerika jika perusahaan itu menemukan bangkai pesawat. Sayang, operasi tak membuahkan hasil. Pada peringatan 9 tahun hilangnya MH370 yang diadakan kerabat penumpang di Malaysia, CEO Ocean Infinity Oliver Plunkett membuka peluang melanjutkan pencarian MH370 dengan kapal armada baru di Samudra Hindia Selatan. Pencarian ulang dijadwalkan musim panas 2023. Keluarga korban mendesak pemerintah Malaysia menerima proposal Ocean Infinity dengan biaya bersyarat, yakni dibayar jika berhasil menemukan bangkai pesawat MH370. Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke bersumpah tidak menutup kasus MH370. Pencarian bangkai pesawat sangat mungkin dilanjutkan jika ada informasi baru dan kredibel terkait lokasi potensial jatuhnya pesawat. Akhir 2022, pensiunan insinyur aerospace Inggris Richard Godfrey merilis laporan terbaru berdasarkan puing MH370 yang ditemukan seorang nelayan di pantai selatan semenanjung Ansiraka, Madagaskar. Sebelumnya, ada 4 puing yang ditemukan di sana. Berdasarkan analisis Richard, ada kerusakan di puing pintu landing gear yang menandakan pesawat menukik dengan cepat supaya hancur lebur. Pilot yang membawa pesawat diduga aktif terlibat. Puing itu diyakini berasal dari MH370 dan mirip dengan puing-puing lain yang mengambang di Samudra Hindia Barat. Puing itu menunjukkan berasal dari Boeing 777 atau secara spesifik dari Boeing 777-200ER dengan registrasi 9M MRO yang dipakai untuk penerbangan bernomor MH370. Pemerintah Malaysia menegaskan belum secara resmi menutup pencarian MH370. Menteri Anthony Loke mengklaim pihaknya telah mencari sejauh jutaan kilometer. Investigator Malaysia belum mencoret laporan yang menyebut pesawat itu sengaja dialihkan dari tujuan aslinya. Sejumlah teori lantas bermunculan terkait lokasi jatuhnya MH370. Pertama, hutan Kamboja. Ini muncul berdasarkan klaim perusahaan Unicorn Aerospace. Namun, sejumlah pakar penerbangan meragukan ini. Pengamat penerbangan dan founder Aero Indo Magazine Arista Atmajati pun tak percaya. Alasannya, jika pesawat jatuh di darat seharusnya sudah terdeteksi satelit sejak lama. Kedua, Oktober 2018, MH370 diklaim jatuh di Laut Burma. Seorang detektif amatir Inggris mengklaim melihat puing-puing MH370 di Laut Burma setelah menjelajahi Google Earth. Nyatanya, puing-puing MH370 ditemukan di perairan Madagaskar. Ketiga, di Madagaskar, seperti analisis Richard Godfrey, ia menyebut kecelakaan MH370 sama sekali bukan pendaratan halus di samudra. Meski puing yang ditemukan menunjukkan bagaimana pesawat terjatuh, Richard tak menyebut siapa yang menerbangkannya.
Pakar penerbangan Indonesia Arista Atmajati menegaskan sudah tidak mungkin lagi ada korban selamat dari pesawat tersebut. Terpisah, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim menjelaskan hilangnya pesawat MH370 dari dua sisi, yakni realistis dan konspirasi. Versi realistis telah disampaikan pihak Air Accident Investigation Branch UK bahwa posisi terakhir MH370 berada di samudera sebelah barat Perth, Australia. Merujuk pada laporan ini, tidak ada tempat pendaratan yang dekat dengan lokasi terakhir MH370. Terkait konspirasi, Cepi Hakim menyorot sejumlah teori dari yang melibatkan senjata canggih, ilmuwan cerdas, hingga Taliban. Terlepas dari konspirasi ini, Indonesia bisa menarik hikmah dari MH370, yakni terus disiplin dan mematuhi regulasi penerbangan internasional. Ia menegaskan soal disiplin pilot, sebab masalah pilot MH370 juga disorot. Terkait dugaan masalah pribadi pilot, Arista mengingatkan tahun 1997 ada kasus pesawat Silk Air jatuh di Sungai Musi, Palembang. Ia menyebut sang pilot bunuh diri akibat masalah utang. Profesionalisme dalam bekerja mutlak dibutuhkan untuk keselamatan bersama. Sekian headline liputan6.com, saya Wayan Diananto undur diri, sampai jumpa.